Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir penelitian saya yang berjudul Jejaring Kebijakan Pelaksanaan Samsat di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Yang mananya saya sebagai ketua dan anggota saya yaitu Bapak Iip Permana STMT. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara lebih rinci mengenai jejaring kebijakan pelaksanaan Samsat di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Adapun yang melatar belakangi ini adalah karena salah satu sekarang pemerintah telah membuat berbagai macam kebijakan dengan konsep e-gov, ya. Salah satunya yaitu yang diterapkan oleh Bapenda Jawa Barat, yaitu e-Samsat, ya. Jadi e-Samsat itu banyak sekali keuntungan dan kemudahannya, sehingga pelayanan pemerintah itu menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, ternyata Bapenda Jabar ini masih banyak sekali permasalahan dalam pelaksanaan e-Samsat-nya. Di antaranya beberapa yaitu yang pertama adanya kurangnya perluasan kerjasama, ya, sehingga terbatasnya ATM, banyaknya masyarakat yang belum punya rekening bank, akses jaringan untuk membayar itu masih terbatas, ada kendala dalam pencocokan NIK, kurangnya sosialisasi membuat orang tidak optimal memanfaatkan e-Samsat, serta pelayanan yang masih belum cepat ketika terjadi masalah trouble pada jaringan. Metodenya pendekatan kualitatif, desain deskriptif, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi. Teori yang digunakan di sini menggunakan dimensi-dimensi jaringan kebijakan dengan beberapa indikator. Yang pertama ada aktor, function, structure, institutionalization, rules of conduct, power relation, and aktor strategis. Jadi dalam hasil penelitian ini ternyata e-Samsat itu dikelola oleh tim pembina e-Samsat, yang mana itu ada Bapenda Jabar, Dirlantas Jawa Barat, Jasara Harja, serta Bank BJB. Pada indikator pertama yaitu aktor, ada aktor yang berperan penting yaitu Bapenda Jabar, Dirlantas, Jasara Harja, serta bekerja sama dengan BJB itu sendiri. Yang kedua itu function, ya. Jadi Bapenda Jabar itu punya fungsi dan peranannya masing-masing. Yang pertama itu sebagai penggagas e-Samsat, sebagai pelaksana utama, sebagai media utama terkait penyelesaian masalah, sebagai pemilik database, sebagai pihak pemungut pajak itu sendiri. Sedangkan Dirlantas itu sebagai verifikator tentang kendaraan yang bermasalah atau tidak bermasalah. Yang kedua sebagai koordinator dalam pelaksanaannya sebagai verifikasi dan registrasi terhadap kendaraan bermotor. Yang ketiga itu Jasara Harja sebagai pihak pendapatan asuransi dan sumbangan wajib dana. Dan yang terakhir itu BJB, lebih kepada sebagai channel penerimaan pembayaran, payment aggregator, sentralisasi sistem pembayaran, pengintegrasian sistem pembayaran, koordinator dengan bank lain, akomodir sebagai perluasan channel pembayaran, sebagai penghubung atau bekerja sama dengan pihak lain atau pihak ketiga, seperti Indomaret, Alfamart, Tokopedia, dan Bukalapak. Nah, selanjutnya itu ada struktur, ya. Di sini kita bisa melihat dari bagan yang setelah saya buat bahwa mereka mempunyai hubungan koordinasi, ya, dan BJB itu sebagai channel pembayaran. Dan selanjutnya institutionalization, jadi Samsat itu selalu melakukan diskusi setiap 3 bulan terkait pelaksanaan, yang mana itu gunanya agar adanya perubahan-perubahan penyelesaian masalah dan terus membina jaringan, ya, dapat dilihat dari gambar di bawah ini.
Selanjutnya ada rules of conduct ya. Jadi ada aturan bermain atau ibaratnya aturan dalam bertindak dalam pelaksanaan e-samsat itu yang dibuat dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan sekali 5 tahun ya. Yang sejauh ini sudah diperpanjang selama 2 kali dan ini adalah bentuk cover-nya dari perjanjian kerjasama itu. Selanjutnya ada power relation ya. Jadi ada hubungan kekuasaan tim pembina e-samsat ya dengan Bank BJB. Di sini dapat terlihat bahwa setiap instansi itu menugaskan masing-masing unitnya ya, masing-masing bidang sehingga pelaksanaan e-samsat itu dapat dilakukan. Yang selanjutnya ada aktor strategis ya. Jadi di sini ada strategi aktor pembina e-samsat dengan Bank BJB. Jadi di sini lebih kepada bagaimana dia membuat strategi sehingga dia bisa juga dengan bekerja sama dengan pihak-pihak lain selain dari tim pembina e-samsat ini. Seperti apa? Seperti Bank BNI, BCA, Telkom, Indomaret, Alfamart, Tokopedia dan Bukalapak. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil di sini adalah jejaring kebijakan pelaksanaan e-samsat tersebut sudah memiliki dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai yang tertera dalam aturan perjanjian kerjasama. Adapun struktur dan pola hubungan kekuasaan dalam pelaksanaan e-samsat yaitu sama, setara antara sesama tim pembina e-samsat. Tim pembina e-samsat sebagai perumus dan pelaksana kebijakan, sedangkan Bank BJB sebagai channel penerimaan pembayaran atau payment point e-samsat, dan juga sebagai penghubung atau bekerja sama dengan pihak-pihak lain atau pihak ketiga. Dan apabila terjadi permasalahan terkait e-samsat, mereka bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan peranannya masing-masing dan menghasilkan suatu keputusan bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.